selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Karena ini tahun penuaian, bukan hanya berarti kita akan menuai di tahun ini, saudara, tapi juga sebenarnya kalau kita memahami dan menerapkan prinsip ini, ya, tidak ada tuaian kalau tidak ada taburan. Jadi jangan berpikir kita menabur sekali udah gitu. Tapi harus menjadi lifestyle. Karena seorang petani juga ngerti ini. Waktu dia sudah menerima tuaian, dia tahu dia harus menabur lagi. Gak pernah berhenti. Memang ini konteksnya zaman orang Israel dulu, ya mereka juga orang yang menabur. Ya, mereka masyarakat yang mengembangkan pertanian, peternakan. Sehingga kalau kita baca janji-janji di perjanjian lama tuh Tuhan bicara mengenai gandum, ya, mengenai anggur, mengenai hewan-hewan yang dipelihara. Tapi prinsipnya tetap sama. Ya, bahwa untuk kita bisa menuai, kita perlu menabur. Bahkan saudara yang bekerja, saudara perlu kerja dulu dengan baik, baru ada gaji dan ada bonus nantinya. Dan itu harus menjadi bagian hidup kita untuk selalu melakukan hal yang baik. Ya, kadang-kadang mungkin ada kepleset salah, ya, tapi kita belajar untuk selalu melakukan hal yang baik. Nah, khususnya saya akan bicara soal menabur harta, saudara. Ya. Karena nanti kita akan memberikan buah sulung. Saya akan tunjukkan ayat-ayat yang itu bisa menolong kita untuk belajar. Ya. Mungkin gak semalam bisa kita ngerti itu, tapi kita camkan itu, kita renungkan. Dan saudara perlu ingat bahwa setiap firman ditaburkan, ya, benih itu waktu ditaburkan, kalau saudara baca kan ada 4 jenis ya. Benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, lalu ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu mulai tumbuh, tapi nggak tahan karena nggak berakar. Waktu datang panas terik matahari langsung layu. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, ada benih yang jatuh di tanah hati orang yang waktu mendengarnya sukacita, yes, amin. Tapi karena tidak berakar, datanglah aniaya karena firman itu. Aniaya itu datang justru karena firman. Karena dari pihak si jahat tidak ingin supaya firman yang kita dengar itu bisa bertumbuh, berbuah dan menghasilkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi bagian dari kita, waktu kita mendengar firman, kita menyimpannya dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi butuh waktu, kadang-kadang tidak semalam. Ya. Beberapa pohon yang ditanam itu butuh waktu bertahun-tahun, baru kelihatan sangat besar. Salah satunya bambu Cina, yang selama 5 tahun sudah ditanam, diairi, tidak kelihatan bertumbuh tinggi. Tapi setelah 5 tahun, dalam waktu 5 minggu, dia tinggi, cepat sekali. Ada cerita juga yang suka dijadikan perumpamaan, bahwa kalau orang mau menanam benih pohon korma, kalau nggak salah ya, di gurun itu, ditaruh, digali cukup dalam, lalu di atas ditaruh batu yang besar. Sehingga waktu benih itu mulai tumbuh, dia mau naik ke atas nggak bisa, ada batu yang berat. Jadi caranya gimana? Dia mulai mengembangkan akarnya makin dalam. Makin dalam mencari sumber air yang cukup. Sehingga dia makin kuat berakar, baru dia naik ke atas dan dia bisa mendobrak batu itu. Dan selanjutnya pohon ini bisa tetap berdiri, daunnya hijau walaupun di tengah kekeringan karena akarnya mencapai aliran air. Saudara pernah dengar cerita percobaan, ya, banyak versi tapi salah satunya seperti ini. Ada 5 kepompong, ya, 2 kelompok, ya, 5. Waktu kepompongnya sudah tiba waktunya mau mengeluarkan kupu-kupu, maka 5 kepompong ini dengan susah payah berusaha memecahkan kepompong itu. Lalu yang kelompok satu lagi, ya, 5 juga, itu ditolong, dipakai cutter, digunting gitu. Supaya kupu-kupunya mudah keluar.
Dan memang cepat keluar. Cuma waktu keluar kupu-kupu itu bagus. Ya, dengan warna-warni sayapnya. Tapi dia cuma bisa kepak gitu, gak bisa terbang. Sebaliknya yang 5 lagi ini, yang didiamkan, maka masing-masing kepompong itu berusaha dengan susah payah untuk bisa keluar memecahkan kepompong itu. Nah ternyata pada saat dia berusaha itu, otot-ototnya terbentuk. Sehingga waktu keluar, maka otot-ototnya bisa mengepak-kepakan sayapnya sehingga bisa terbang. Sementara yang dibantu itu keluar sayapnya bagus tapi ototnya nggak terbentuk dan tidak bisa terbang. Jadi kalau hari-hari ini saudara mengalami situasi yang mungkin kelihatannya sulit, ingat lagu tadi. Lagu itu sangat memberkati ya. Saya tahu bertahun-tahun yang lalu waktu itu teman-teman, adik-adik, anak-anak kita ya buat cover lagu itu. Saya sangat berkesan kata-kata lagu itu ya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidupku. Dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Slide berikutnya saya mau tunjukkan kisah mengenai Raja Salomo. Ini raja yang terkenal paling kaya. Gak ada lagi raja yang seperti dia. Dan juga terkenal paling berhikmat. Ada satu bagian di 1 Raja-Raja pasal 3 dan 4 dan 5. Ini cerita bagaimana Salomo berjumpa dengan Tuhan. Saudara lihat di sini ya. Pada suatu hari Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Kenapa dia pergi ke sana secara khusus? Dikatakan sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Kenapa dia butuh yang paling besar? Karena dia katakan di sini 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Gak tahu siapa lagi yang pernah mempersembahkan sehebat dia. Sebelumnya memang Daud waktu tabut dibawa setiap berapa langkah dipersembahkan korban. Tapi ini 1000, wih gak kebayang sebanyak apa itu. Lalu ayat berikutnya, di Gibeon itulah tempat Salomo mempersembahkan korban yang banyak sekali, yang 1000 ekor itu. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Dan Tuhan berfirman, "What can I do for you?" Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kenapa bisa begitu? Apakah Tuhan bisa disogok? Dia yang punya semuanya, saudara. Tapi Alkitab berkata, di perjanjian baru, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau Salomo memberikan begitu banyak, itu menunjukkan kesungguhan dia, hati dia. Ya kita mungkin gak punya sebanyak itu. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus, waktu orang-orang memberikan persembahan, dibuka kayak begini kotaknya, gak dimasukin amplop, dia lihat gitu orang yang memberi. Ada yang memberi banyak, ada satu janda miskin, memberi jumlah yang sangat sedikit. Tapi Tuhan bilang, janda ini memberi lebih banyak daripada orang kaya itu. Karena dia memberi dari kekurangan. Jadi bukan berarti harus banyak, kayak Salomo gitu. Tapi berapa jumlah yang saudara beri itu mewakili sepenuh hati saudara. Seingat saya baca Alkitab, ya mungkin ada yang terlewat sih, tapi cuma 2 kali Tuhan bertanya, kamu mau apa? Di perjanjian baru itu Bartimeus yang buta. Waktu dia berteriak-teriak, lalu Tuhan berkata panggil dia, dan Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus gak punya uang, tapi kesungguhan dia berteriak kepada Tuhan itu. Itu kalau dipelajari saudara, itu gak langsung dia teriak langsung loh, Tuhan datang, enggak.
Itu ada dua versi di kitab Injil. Versi yang satu berkata, sebelum Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, Bartimius teriak-teriak terus. Dan orang bilang, diam, diam, diam. Di versi yang lain, Yesus keluar dari kota. Dan Bartimius mesti teriak-teriak terus. Jadi artinya teriakan pertama belum berhasil. Teriakan kedua baru. Tuhan bilang panggil dia. Jadi dia mungkin gak beri persembahan dalam bentuk materi yang banyak. Tapi usaha dia itu meminta dari Tuhan. Berapa banyak kita seperti itu? Kesungguhan kita mencari Tuhan. Kita hidup di zaman yang sangat luar biasa, saudara. Kalau ibadah tidak bisa onsite, kita bisa lewat Zoom. Bahkan kita bisa lihat lewat YouTube. Kita bisa atur kapan kita lihatnya. Kita bahkan jauh lebih nikmat. Kita nggak perlu mandi, nggak perlu sikat gigi. Agak beda kalau kita ibadah onsite. Bersyukur untuk hal itu, saudara. Ya. Saya sangat bersyukur karena di jalan pun saya bisa menikmati, lihat, dengar khotbah. Tapi di sisi lain, itu menggerogoti kesungguhan kita untuk mencari Dia. Karena semua dipermudah. Seberapa kita bisa seperti Bartimius ketika minta atau mendambakan sesuatu. Kalau Salomo, dia gak seperti itu. Tapi dia beri korban yang begitu banyak. Dan Tuhan muncul. Dan Tuhan bilang, kamu mau apa? Saudara, ini kelihatannya aneh ya. Tapi ini fakta. Dan memang itu realitanya kayak begitu. Ada seorang hamba Tuhan. Ya, kalau saudara tahu, pelajari ya. Hamba Tuhan yang di Indonesia juga. Tapi usahanya di luar negeri, internasional. Mereka tuh keliling. Mereka punya link di situ. Saudara nggak akan bisa ngundang seorang hamba Tuhan kalau saudara nggak dapat link di situ, nggak punya orang yang menjadi referensi untuk minta dong dia datang ke Indonesia misalnya, nggak bisa, saudara. Dan jadwalnya padat sekali, apalagi yang sudah levelnya sudah punya pesawat terbang pribadi di pelayanan, padat pelayanannya. Nah kita kadang-kadang gampang, oh hamba Tuhan kok punya pesawat pribadi, saudara mungkin nggak tahu, ya kita mungkin nggak tahu. Apa yang dia lakukan, bagaimana dia menabur, bagaimana susah payahnya dia, dan berapa banyak dia memberi dengan cuma-cuma. Ada satu pelayanan sudah memberikan pesawat terbang ke pelayanan lain, itu 11 kali. Bukan jual murah, beri dengan cuma-cuma. Dan waktu dia beri, dia dapat lagi. Karena itu firman. Give and it shall be given. Nah, jadi ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia yang kemudian dia punya link, dia membangun hubungan dengan hamba Tuhan lain. Hamba Tuhan ini kenal, akhirnya bisa undang hamba itu datang ke Indonesia. Dan waktu datang, wah jemaat diberkati. Hamba Tuhan ini seorang yang giver yang luar biasa. Dia beri dengan gila-gilaan, saudara. Belakangan dia cerita, itu kalau mereka mau buat satu rangkaian pelayanan setahun, kan supaya hemat, mereka akan buat. 3 bulan pertama kami akan ada di daerah Amerika. Nanti 4, 5, 6 kami akan ke Eropa. Jadi kalau kita misalnya mengundang, kita mesti menyesuaikan itu. Sama kalau saudara mau ketemu hamba Tuhan tertentu ya, yang sudah padat, saudara harus menyesuaikan jadwal dengan hamba Tuhan itu. Tapi waktu hamba Tuhan yang saya bilang ini datang, di-treat dengan baik. Dia tahu seperti ini. Begitu mau masuk tahun depan, mau buat jadwal, dia yang nanya, kamu mau undang saya kapan? Biar saya menyesuaikan. Ini. Ada ayatnya, saudara.
Pemberian itu membuka jalan. Gives makes room. Memang arti negatifnya bisa berarti nyogok. Tapi arti positifnya, waktu saudara memberi, saudara sebenarnya menyiapkan ruang di pihak yang saudara beri itu. Saya pernah kerja di satu perusahaan, salah satu direktur marketing, orangnya sederhana, supel, enak ngobrol sama dia. Dia sekolahnya gak tinggi. Tapi dia dikenal sama direktur utama, ini orang punya link luar biasa kalau buat proyek. Makanya dikasih jabatan direktur marketing. Kerjanya sih nggak aneh-aneh, dia nggak tahu ngitung segala macam, cuma dia punya link banyak. Dia cerita sama kami, sama saya dan teman-teman. Kalau dia sampai di satu gedung, ya, departemen apa gitu, itu dia beri sampai tukang parkir, sampai tukang rokok semua. Jadi begitu dia nyampe, orang tahu. Orang berlomba-lomba untuk dekat dia, kasih tahu ada info apa semua. Apakah itu nyogok? Kalau arti negatif bisa kayak begitu. Tapi itu membuat ruang, membuka jalan. Ternyata di Alkitab, Salomo memberi dengan cara luar biasa. Lalu Tuhan berfirman, "What can I do for you?" Sekali lagi, Tuhan tidak bisa disogok. Tapi pemberian kita itu menunjukkan hati kita, saudara. Slide berikutnya ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai dengan 5. Salomo ini terkenal sekali. Sampai akhirnya ada satu ratu ya, dari negeri Seba. Dia datang untuk melihat, mendengar. Salomo itu seperti gimana sih? Lalu dikatakan di sini ya, pasal 10 ayat 4 dan 5. Ketika ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Kalau saudara baca King James dalam bahasa aslinya, saudara akan lihat ya, ini terjemahan lain ya, tapi mirip dengan King James. Kalimat ini, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, itu diterjemahkan sebagai his personal stairway by which he went up to the Lord's temple. Artinya apa? Yang dikatakan korban bakaran yang biasa dipersembahkan Salomo di rumah Tuhan itu diartikan tangga pribadi Salomo yang digunakannya untuk naik ke bait Tuhan. Mungkin memang ada jalan akses khusus karena dia raja. Tapi di bagian lain di Alkitab dikatakan itu persembahan korban bakaran yang biasa diberikan oleh Salomo. King James, ESV, mungkin ada lain lagi menerjemahkan bahwa itu adalah tangga pribadi Salomo untuk naik berjumpa dengan Tuhan. Jadi ternyata persembahan itu salah satu akses dalam doa. Bentuknya bisa macam-macam, paling gampang ya materi. Tapi kan juga bisa waktu kita. Sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Baca ya, korban bakaran. Ingat cerita Cornelius di Kisah Rasul pasal 11. Dia bukan orang Israel. Lalu satu ketika waktu dia berdoa, malaikat Tuhan datang dan berkata begini, "Cornelius, doa dan sedekahmu sudah naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengingat engkau." Bukan hanya doa dan sedekahmu. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, kamu punya doa itu naik bersama dengan memorial offerings. Korban yang membuat Tuhan tuh ingat kamu. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa disogok. Tapi pemberian kita itu menunjukkan hati kita tertuju kepada Tuhan.
Makanya di gereja kita itu setiap tahun ada persembahan buah sulung. Ya. Saya pernah cerita artinya bisa beda-beda. Tapi di gereja kita diartikan setiap gaji atau penghasilan di bulan pertama di tahun yang baru. Jadi penghasilan Januari. Nah, ada yang mendefinisikan pokoknya semua, setiap pemasukan dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Ini pro dan kontra, saudara, terus terang ya. Tapi hamba Tuhan yang membagikan ini, dia hidup di situ. Nah, kita mungkin tidak bisa mengcopy begitu saja. Karena kalau saudara memberi semua penghasilan saudara, ya untuk bulan ini saudara harus punya spare, punya tabungan. Jadi kalau mau serius sebenarnya ya tabung dulu gitu, supaya saudara nggak gambling. Dulu waktu saya masih belum menikah, ibadah di Karsa Pemuda, satu kebaktian sangat memberkati saya kosongkan semua dompet saya, saudara. Uang saya kosong, kasih semua. Tapi saya pulang sama orang tua saya. Saya tinggal di rumah orang tua saya. Makan minum ada semua. Nah, itu yang maksud saya harus kita pikirkan itu. Ya. Tapi setidaknya persembahan buah sulung ini mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa kita hidup oleh karena berkat Tuhan. Memang kita kerja, kita punya bisnis, tapi Tuhan yang memberkati. Slide berikutnya, saya mau tunjukkan ya, Amsal 30 ayat 8, ya, ini prinsip yang perlu kita ingat ya. Bahwa slide berikutnya ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ada slide berikutnya? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi artinya kita itu blessed to bless. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, waktu kita terima sesuatu, kita perlu ingat sebagian dari yang kita terima itu titipan Tuhan untuk orang lain. Untuk pelayanan, untuk orang yang membutuhkan. Saya berapa kali cerita ya, saya punya teman ya di network marketing, ibunya bukan orang Kristen, tapi dia bilang setiap saya mengalami musibah, saya akan cek adakah titipan Tuhan untuk orang lain yang saya tahan. Dia ngerti bahwa sebagian berkat yang dia terima itu untuk orang lain. Hebat loh. Ya. Padahal bukan orang Kristen. Tapi ya mentornya memang orang Kristen ya. Nah setidaknya ada pembagian kelompok saudara, persembahan. Orang kadang-kadang ribut, kenapa sih mesti memberi persepuluhan? Kan gereja sudah kaya. Itu banyak orang miskin yang tidak punya, kita perlu tolong juga. Betul saudara. Orang tua kita membutuhkan, betul. Karena hukum yang kelima berkata hormatilah orang tuamu. Supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu. Ada bagian kita. Jangan dicampur adukan antara persembahan ke gereja dengan untuk orang tua kita. Mana yang lebih baik? Itu tidak apple to apple, saudara. Nah tentunya ini pengelompokan ini bisa aja beda. Tapi yang cerita ini saudara, ini hamba Tuhan yang pelayanannya sangat luar biasa, internasional, punya pesawat pribadi dan yang saya bilang itu, ya, dia memberi. Tuhan suruh beri jet pribadinya, dia beri. Itu udah di luar mindset kita lah. Gak usah pesawat, mobil pernah gak? Ya, saya percaya ada yang menabur mobil, menabur apa gitu ya. Tapi ada beberapa hamba Tuhan, ya ada yang saya tahu sudah meninggal ya, sudah bersama Tuhan. Pelayanannya gede, dia terbiasa gitu. Ya, ngasih mobil ke satu hamba Tuhan yang gak punya mobil, yang biasa pakai motor, motornya diambil, dikasih ke hamba Tuhan lain yang hanya pakai sepeda. Sepedanya diambil dikasih hamba Tuhan lain yang hanya jalan kaki kalau di pedalaman. Jadi dia bilang begini, kalau persepuluhan itu menunjukkan ketaatan kita. Bahkan ada yang bilang begini, persepuluhan itu seperti waktu Tuhan bilang sama Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kamu makan. Itu bagianku.
Nah itu menunjukkan kita mau taat apa tidak. Bukan dipersoalkan. Ini, saudara, ini sebelum perjanjian lama sudah ada. Abraham itu memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Dan ini kalau debat ini gak akan habis, saudara ya. Tapi yang saya mau sampaikan, ini dasar firman, kita punya Roh Kudus, tanya Tuhan, ya, biar dilakukan dalam iman. Kalau rasanya belum cocok, jangan didebat dan gak usah pusing. Karena setiap orang tentu bisa punya pendapat yang berbeda, tetapi ingat ada Roh Kudus dan kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua, buah sulung yang tadi saya bilang ya, ini menunjukkan kemurahan hati. Ayatnya itu ada di Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, janjinya lumbung-lumbung kita diisi penuh. Lalu diakonia itu compassion, belas kasih. Buat kepada orang yang kurang, tetap kita harus beri, saudara. Saya sering bilang, salah satu bentuk praktis dari diakonia adalah ota, orang tua asuh. Ya, karena itu jumlah yang diberikan tiap bulan tuh nothing. Bagi sebagian kita, segelas kopi di Starbucks. Sekali minum habis. Tapi itu 1 bulan untuk 1 orang yang tidak punya biaya untuk sekolah. Nah, kita belajar memberi diakonia, kita belajar mengalirkan compassion, belas kasih dari Tuhan. Lalu yang keempat, benih untuk ditabur. Ini tindakan iman, ini janji iman juga di sini. Ini yang berlipat kali ganda luar biasa. Slide berikutnya saya tunjukkan ayatnya, saudara, secara singkat ya. Maliakya 3 ayat 10 itu persepuluhan. Persembahan persepuluhan, janji Tuhan, aku akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, bahkan satu-satunya ayat yang bilang, ujilah aku. Saya diberkati dengan satu kesaksian dari seorang pendeta, saya kenal dia. Rupanya ada jemaatnya yang kurang sekali. Boro-boro persepuluhan, ini aja gak cukup. Tapi ketika mulai memberi, dia saksi. Kok beras yang biasanya tanggal 25 itu sudah habis, kan belinya sebulan sekali 1 karung. Tanggal 25 sudah habis itu ketengan. Tapi waktu memberi persepuluhan kan kurang itu kan. Kok tanggal 25 belum habis, 26 belum habis, tanggal 30 belum habis, masuk bulan baru tanggal 1 belum habis, sampai tanggal 10 atau 15 baru habis. Dan itu terjadi terus. Rupanya ini bertahun-tahun dan waktu diceritakan orang ini sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, anak-anaknya sudah selesai sekolah. Jadi itu bertahun-tahun, ketaatan, konsistensi. Saudara nggak bisa membandingkan dengan orang lain, begitu beri langsung, rumahnya langsung 3 Pak. Saya buru-buru rumah punya, saudara. Ini numpang di rumah mertua misalnya gitu, atau rumah keluarga. Pertandingan orang masing-masing berbeda, saudara. Yang berikutnya, hasil pertama. Ini yang buah sulung. Yang ketiga, nah ini saudara ya, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, kalau misalnya itu namanya belas kasihan gitu ya. Saudara tahu ada orang kurang, saudara bantu. Digerakkan Tuhan. Alkitab berkata, itu memiutangi Tuhan. Jadi jumlah yang saudara beri itu balik lagi. Karena sebenarnya Tuhan yang mau pelihara orang itu, dia cari saluran. Begitu kita taat, dia gantikan. Jadi sepertinya saudara nggak memberi. Tapi kalau yang keempat, itu benih. Kalau itu jatuh di tanah yang subur, itu tuainya sangat luar biasa. Makanya nggak bisa dibandingkan antara janji iman, memberi dalam tuntunan Tuhan untuk pelayanan, atau untuk yang Tuhan gerakan dengan kita menolong orang lain yang nggak punya apa-apa. Kenapa mesti beri ke sana, Pak? Kan ada orang lain membutuhkan, itu porsinya beda, saudara.
Kalau saudara punya uang cukup banyak seperti investor Warren Buffett, kaya sekali. Tentu dia punya charity, dia suka nolong orang. Tapi mau nggak dia memberi atau dia membeli perusahaan yang mungkin menurut dia ini nggak akan untung? Mau nggak dia beli sahamnya itu? Dia punya aturan buat orang-orang yang bekerja buat dia. Jangan buat saya rugi. Jadi setiap mau beli itu saham perusahaan, dia pelajari ini perusahaan bagus nggak? Perusahaannya udah kaya banyak uang, kok masih diberi lagi? Karena mau ekspansi, dia mau tanam saham dia di situ. Terakhir, ya, saudara, ini Mazmur 126. Ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, sebagian dari kita sudah pernah ngalami kayak begini ya. Waktu Tuhan pulihkan, bingung, tertawa gitu. Kok kayak mimpi ya? Dan kita mendengar kesaksian itu sangat mengagetkan. Lalu Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ini doanya nih. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Lalu ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya precious seed. Benih yang sangat berharga. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini ada jaminannya saudara. Kalau kita menabur ya, secara umum tuh ada benih yang mungkin gak tumbuh maksimal. Seperti yang perumpamaan penabur itu. Ada yang mungkin dimakan burung. Tapi yang namanya precious seed ini, ada janji pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa tuh precious seed? Tidak selalu berarti jumlahnya fantastis, sangat gede. Tapi bisa sesuatu yang sangat berharga buat saudara. Persembahkan sesuatu yang precious.